Halo teman-teman, dengan Maulana Malik di sini, co-founder dari Root Pixel dan Levideo, dan di video ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana sih tips menagih pembayaran klien dalam pekerjaan freelance. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa saya adalah dulunya seorang freelancer ya, tahun 2009 hingga 2011 atau 2012, dan saya banyak sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan desain, website, desain grafis, untuk klien saya. Kebetulan waktu itu kebanyakan kliennya adalah di market luar ya, karena saya banyak main di Warrior Forum. Nah, di sini saya mau sharing gimana sih pengalaman saya dalam terutama dalam pembayaran ya untuk pekerjaan freelance. Nah, yang pertama perlu kita tahu dalam sebuah pekerjaan freelance, sebelum terjadinya pembayaran yang macet, di awal pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai, kita harus memberikan kejelasan sistem pembayaran. Pembayarannya itu menggunakan apa? Bank, PayPal, atau apa metode pembayarannya. Kemudian besaran pembayarannya harus kita tentukan di awal sebelum pekerjaan ini dimulai. Nah, kemudian pembayarannya ini mau dilakukan di awal sepenuhnya atau di akhir. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya dulu 99% saya katakan bahwa semua pekerjaan freelance desain saya dibayar di awal, 100% upfront. Jadi orang bayar dulu ke saya, kemudian saya baru mengerjakan, sehingga jarang sekali saya mendapati yang namanya pembayaran yang macet. Seperti itu. Nah, tapi ada juga metode kedua, yaitu pembayaran di akhir. Setelah pekerjaan selesai, klien melakukan pembayaran, baru Anda kirim filenya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan di awal, tentu sebagai freelancer kita akan mendapatkan penuh hak kita pembayarannya di awal, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk tidak dibayar ketika pekerjaan selesai. Tapi kekurangannya di sisi lain, kita akan mungkin ada kalanya kita akan malas ya, sedikit ada rasa malas yang menghinggapi kita, sehingga karena udah dapat pembayaran nih kita agak malas-malesan untuk mengerjakan pekerjaan desainnya. Ini tidak boleh dilakukan sebenarnya sih, tapi ada kalanya kita sisi manusiawi ya, kita udah dapat bayaran jadi gregetnya kurang. Nah, di akhir ini mungkin kelebihannya kita karena kita masih ada mengejar pembayaran, mungkin kita akan bekerja dengan lebih cepat mungkin ya kan, dan juga lebih greget lah istilahnya. Tapi di sini kekurangannya adalah kita mungkin saja ada klien-klien nakal yang susah sekali untuk kita tagih pembayarannya. Nah, saran saya, kalau Anda menggunakan kebijakan untuk melakukan pembayaran di akhir, Anda tetap harus menggunakan kebijakan DP atau down payment. Nah, DP ini sangat penting akhirnya untuk Anda sebagai freelancer, karena ini untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda kalau di akhir memang yang tidak kita kehendaki sebagai freelancer, si klien akhirnya tidak mau membayar, setidaknya ada uang yang udah kita pegang. Nah, untuk besaran DP ini kembali lagi sesuai atau tergantung dari kebijakan Anda sebagai freelancer. Saran saya sih minimal 50% lah ya, sehingga kerja keras kita, meskipun kita belum mengirim file akhir, tapi kan kita udah kerja tuh sesuai dengan brief yang dikirimkan oleh si klien kayak gitu kan. Jadi kalau kita udah ada DP, kalaupun dia akhirnya akan lari, kita masih ada pegangan 50% tadi itu. Nah, kemudian yang penting adalah Anda tulis dalam kontrak, baik itu tenggat waktu, jumlah revisi, sampai batas akhir pembayaran dari pekerjaan yang sudah Anda sepakati bersama. Nah, tenggat waktunya misalkan 7 hari. Kemudian revisi, ini penting. Dulu di awal-awal saya freelancer, saya bertindak cukup gila dengan memberikan jumlah revisi yang tidak terbatas. Jadi jumlah revisinya ini unlimited revision, sehingga ini memakan waktu sekali. Klien yang udah mengerjakan kerjaannya udah selesai dalam waktu misalkan beberapa hari udah selesai, kemudian bisa minta revisi lagi. Nah, ini sangat menyita waktu, sehingga jumlah revisi ini penting untuk diberikan kepada si klien, misalkan 3 kali, 4 kali, dan Anda jangan takut untuk men-charge atau meminta bayaran lagi ketika si klien ini meminta revisi yang lebih dari kontrak yang tertulis. Misalkan kontrak Anda tertulis revisi hanya 3 kali, kemudian si klien minta revisi lagi, maka Anda berhak untuk meminta bayaran lebih. Dan kemudian yang penting terakhir adalah Anda berikan batas akhir pembayaran yang jelas, oke? Dan jangan sekali-kali mengirim file ketika file mentah ya, atau file jadi ketika ketika si klien ini belum selesai pembayarannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tips dari saya adalah pentingnya penggunaan watermark ya. Anda menggunakan watermark ini sangat penting dalam sebuah pekerjaan kreatif ya, baik itu video, grafis. Ketika Anda memberikan preview kepada
klien Anda, maka Anda sangat penting untuk memberikan watermark sehingga si klien ini tidak bisa menggunakan pekerjaan Anda. Pekerjaan preview ini digunakan untuk si klien, untuk kepentingan komersil klien ya, karena kalau ada watermarknya tentu tidak profesional dan klien Anda akan sangat risih, sehingga watermark ini sangat penting ketika Anda mengirim preview untuk dalam tanda kutip tidak diambil oleh si klien sebelum dia melakukan pembayaran. Oke. Kemudian selanjutnya pentingnya melakukan pengingat pembayaran ya. Anda harus mengingatkan klien Anda untuk melakukan pembayaran. Biasanya kami melakukan secara berkala ya, dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 hari, kemudian 3 hari, 5 hari, 7 hari untuk mengingatkan melakukan pembayaran atau invoice itu tadi. Dan ini kami terapkan sekarang juga. Sekarang ini kami terapkan juga di Rootpixel ya. Kalau di membership Rootpixel yang baru, kami juga sudah ada follow up untuk melakukan pengingat pembayaran ini atau invoice. Dan yang penting Anda harus menggunakan bahasa pengingat yang santun ya, jangan kasar kayak gitu kan. Contohnya misalkan di Rootpixel kami ada pengingat pembayaran pesanan dengan nomor invoice. Nah, nomor invoice ini juga penting sebagai bentuk profesionalitas kita sebagai freelancer. Oh, berarti ini didata nih invoice-nya, didata nih kliennya, sehingga klien kita juga tahu, oh ini ada invoice ID-nya. Dan kita gunakan bahasa yang santun. Terima kasih telah melakukan pemesanan, terima kasih telah melakukan order desain di kami, gitu kan. Kami akan mengirim file Anda kalau pembayaran dilakukan sebelum bla bla bla. Nah, Anda juga bisa berikan di sini nama, klien, email, nomor pesanan, kemudian tanggal pesanan. Ini membuat invoice Anda menjadi lebih profesional ya. Jumlah pembayaran yang harus dibayar, kemudian nomor rekening Anda, atau bagaimana cara klien ini bisa membayar kepada Anda. Nah, kemudian lakukan ini secara berkala. Misalkan pesanan Anda akan dibatalkan dalam berapa hari, berapa jam. Nah, tetap gunakan bahasa yang santun. Misalkan di Rootpixel kami gunakan juga bahasa yang santun. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa pesanan Anda akan segera kami batalkan dalam beberapa hari, tepatnya pada pukul berapa, jam berapa. Hal ini dikarenakan Anda belum melakukan pembayaran. Nah, ini juga penting untuk kita ingatkan. Bisa jadi si klien tidak membaca email kita. Kita harus tetap berprasangka positif ya kepada klien kita. Bisa jadi dia tidak membaca email kita. Bisa jadi dia mungkin ada kesibukan lain, sehingga memang belum sempat mengecek pekerjaannya. Jadi kita tetap berpikir positif dan melakukan follow up dengan bahasa yang santun. Nah, kalau misalkan ada nggak sih kemungkinan bahwa klien ini tidak membayar atau kabur atau mungkin tidak jadi melakukan pembayaran lah istilahnya, tentu saja dengan berat hati saya bilang ada kemungkinan itu. Nah, kemungkinan ini pasti ada klien yang mungkin lari atau mungkin dia ada problem, ada mungkin dia sakit atau butuh dananya. Dan kita sebagai freelancer itu tadi pentingnya kita ada kontrak di awal. Kalau misalkan dalam 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai, apa sih yang akan kita lakukan? Apakah DP-nya itu akan hangus, akan menjadi hak kita, kayak gitu. Jadi pentingnya ada akad ya atau kontrak di depan itu adalah supaya kejelasan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan klien yang mungkin tidak membayar atau ada tenggat waktu tertentu yang mengharuskan klien untuk segera melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk tips dari saya bagaimana sih untuk menghadapi atau menagih pembayaran dari klien yang tertunda, dan semoga tips ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga tetap kebanjiran ordernya untuk dari freelancernya, terutama dengan banyaknya versi-versi live video yang telah teman-teman punya. Semoga semakin lancar pekerjaannya dan semoga semakin banjir order, dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga kita bertemu lagi di tutorial atau tips dan trik lainnya.